Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Ini merupakan pertemuan ketujuh dalam program Sakapa Islamiyah Mahasiswa UIN Araniri, Ma'had Ani UIN Araniri. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang albirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang berbicara tentang kedua orang tua. Yang paling familiar mungkin dalam surah Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada kedua orang tua ibu bapakmu, ibumu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan 'ala wahni, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Washkurli waliwalidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kamu kembali. Di beberapa ayat yang lain, misalnya dalam surah An-Nahl, wa makhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a, ketika kamu dikeluarkan dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Lalu Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur terhadap apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di hadis juga banyak sekali dalil-dalil tentang kedua orang tua. Misalnya dalam yang familiar juga, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu banyak sekali definisinya, ya. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan sesuai naluri dan lain sebagainya, ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi, dan kedua orang tuamu lah yang menjadikan kamu Majusi, Yahudi, Majusi atau Nasrani, ya. Jadi dari beberapa dalil pengantar hari ini, malam ini, kita akan membahas tentang birrul walidain. Apa sebenarnya makna dari birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Bir secara bahasa artinya adalah kebaikan. Ya. Dalam secara istilah, albir adalah mentaati kedua orang tua. Ya. Di dalam semua apa yang mereka perintahkan, kecuali perintah orang tua itu mengajak kepada kesyirikan kepada Allah, maka itu tidak wajib untuk diikuti. Dan walidain, walid, walada, walid orang tua, walidain kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban kepada kita terhadap umat muslim dimanapun berada, ya. Lalu pertanyaannya, apa hukum, ya, apa hukum berbakti kepada kedua orang tua? Hukum berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib tanpa terkecuali, ya. Sekalipun orang tua itu tidak mendidik kita, sekalipun orang tua itu berbuat jahat kepada kita, maka walaupun demikian kita wajib taat kepada orang tua, kecuali orang tua mengajak kepada kesesatan. Itu pun ditolak dengan cara baik-baik, ya. Demikian, ya. Selanjutnya adalah sebenarnya apa keutamaan, ya. Jadi pada malam ini kita persingkat materi kita, fokus, ya, keutamaan dari berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah ahabbul amali ilallah ta'ala, amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paham sekali, ya, setiap orang tua itu berbeda karakter, ya, berbeda cara mendidik, ya. Dan kita tidak bisa menyamakan antara orang tua satu dengan orang tua yang lainnya. Ada orang tua satu diberikan Allah kemudahan, misalnya kemudahan dalam harta. Namun di sisi yang lain, ada orang tua Allah lebihkan daripada ilmu, tapi Allah kurangkan dalam harta. Maka ini tidak bisa disamakan. Semuanya memiliki keutamaan. Dan ketika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah itulah amal yang paling dicintai oleh Allah.
Suatu ketika diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah bersabda, salat tepat pada waktu. Kemudian aku tanya lagi, selain itu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga baru jihad fisabilillah. Jadi berbakti kepada orang tua adalah salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan birrul walidain adalah bukanlah merupakan suatu balas budi, ya. Jadi seorang anak-anak tidak akan dapat membalas jasa kedua orang tuanya sebesar apapun. Yang sudah diberikan anak kepada orang tua itu tidak akan pernah bisa membalas apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-ummu hiya ahaqul suhbah, ya. Prioritas untuk mendapatkan perlakuan yang lebih dekat dari kedua orang tua adalah ibu. Ini jelas sekali beberapa hadis yang sering kita dengar bahwasanya ibu patut 3 kali kita hormati daripada ayah. Dan yang keempat adalah keutamaan berbakti kepada orang tua adalah dalam sebuah riwayat soal Isra, ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadat melainkan hanya kepada Allah, dan hendaklah berbakti kepada ibu bapakmu, ya. Bahkan mengatakan saja tidak boleh, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu tertera dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Surah Al-Isra surat ke-16, ya, 16 atau 17. Ya, selanjutnya keutamaan berbakti kepada orang tua adalah mustajabud doa, ya. Doa orang tua itu adalah sangat mustajab, ya. Jadi ketika ibu atau orang tua kita mendoakan kepada kita, insya Allah tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasan doa orang tua kepada anak, ya. 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan orang yang musafir. Jadi doa oleh orang tua itu insya Allah akan diijabah oleh Allah. Makanya banyak kalau kita lihat orang yang sudah sukses tapi nggak bahagia karena orang tuanya tidak dia muliakan, ya. Maka hari ini kita berusaha bagaimanapun kondisi kita, ya, kita berusaha berbakti kepada orang tua dalam posisi apapun, susah maupun senang, ya. Jangan sampai naudzubillah kita menitipkan orang tua kita misalnya kalau sekarang di pantai jompo dan lain sebagainya. Nah, kecuali kita dalam kondisi darurat yang tak memungkinkan kita dalam mengurus orang tua, itu boleh. Tapi kalau kita masih diberikan Allah kemampuan, sebaiknya dihindari hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya keutamanya adalah ridho walidain, ya. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Maka kalau orang tua sudah marah, ya, itu biasanya, apalagi kalau ibu, ya, itu Allah biasanya memberikan kesusahan kepada kita sebagai ujian kepada kita, ya. Apalagi sampai murka orang tua kepada kita. Jangan sampai sedikit sukses kita nanti kemudian hari kita membusungkan badan kita, membusungkan dada kita depan orang tua kita. Nah, ini perkara yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita mau berbakti kepada orang tua. Wafillah, ada 2 hal yang secara umum, ya, yang sudah kita pahami. Bagi orang tua yang masih hidup, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah al-muhaqqaqatul ala qaul, ya, menjaga dan memelihara ucapan. Bagi seorang anak, hendaklah menjaga dan memelihara ucapan di hadapan orang tua. Jangan meninggikan suara terhadap orang tua, ya. Apalagi orang tua yang sudah berusia lanjut, ya. Jangan sampai perkataan, perbuatan kita menyinggung perasaan mereka. Ini sangat memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan kita. Ya, yang kedua yang seperti saya sampaikan tadi adalah tidak boleh membusungkan dada. Ya, yang ketiga adalah taat serta akrab dengan orang tua. Nah, ini jangan nanti dibeli pulsa, disuruh
menghidangkan makanan oleh orang tua ataupun apapun lah yang disuruhkan oleh orang tua, kita memiliki banyak alasan, ya. Alasan kita macam-macam, ada sakit perut lah, capek lah, dan macam-macam. Ini kurang baik, ya. Oke, alhamdulillah kalau orang tuanya bisa paham. Tapi jika orang tuanya itu sakit hati karena tidak mau disuruh, ini berbahaya. Maka kesusahan akan menimpa kita bagi kita yang menolak apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Dan bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal, ya? Nah, itu juga demikian, walaupun sudah meninggal bukan berarti kita tidak berbakti lagi kepada orang tua. Nah, kalau secara umum, kalau orang tua kita sudah meninggal, yang pertama bisa kita berdoa kepada kedua orang tua. Karena amalan kita, kalau amalan kita baik, insya Allah akan memberikan, kalau dalam bahasa kita ini bonus kepada orang tua kita, ya. Yang kedua, doa yang sering kita ucapkan setiap sholat mungkin, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afni wa'fa'ni, ya. Allah maghfir lahu warhamhu dan lain sebagainya, ya. Memohon ampunan kepada kedua orang tua kita bagi yang sudah meninggal. Jika ada orang tua kita masih memiliki janji dengan rekan-rekannya, hutang piutang dengan rekan-rekannya, mari kita sama-sama bersama keluarga menyelesaikan agar orang tua kita tenang di alam kubur, ya. Jangan sampai gara-gara hutang kecil, ya, padahal mungkin warisannya begitu besar ditinggalkan kepada kita, tapi karena hutang kecil kita tidak mau melaksanakan janji-janjinya, tidak mau membebaskan hutang-hutang orang tua kita. Ini sangat sedih sekali, ya. Selanjutnya adalah bersilaturahmi dengan orang tua, teman-teman orang tua kita, ya. Jika ada teman-teman, tetap bersilaturahmi itu untuk memanjangkan silaturahmi dan memberikan manfaat kepada orang tua. Dan yang terakhir, wafillah yang dirahmati Allah, kita persingkat, bentuk-bentuk uqud walidain ataupun durhaka kepada orang tua. Jika dalam film-film kita sering, ya, mendengar, walaupun wallahu alam apakah itu benar sesuai realita atau tidak, tapi jika kita melihat dari kisah para sejarah Islam misalnya atau sejarah Nabi, ya, banyak sekali kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan azab kepada seseorang karena dia durhaka kepada orang tuanya. Banyak sekali, ya. Dalam buku Sahih Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Abu Ubaidah Utsman bin Muhammad Al-Jamal disebutkan beberapa contoh untuk kedurhakaan kepada orang tua. Di antaranya adalah menjadikan kedua orang tua kita itu sedih dan menangis. Ini berbahaya sekali, walaupun mungkin kita hanya bercanda dan lain sebagainya, tapi kalau membuat ini orang tua kita menangis, bersedih, ya, apalagi kalau kita ini baru-baru besar, ya, minta sesuatu nggak dikasih orang tua, kita memberontak, dan orang tua kita sangat bersedih, maka kita sudah tergolong pada anak durhaka. Yang kedua, yang dikatakan anak durhaka adalah membentak orang tuanya atau meninggikan suara depan orang tuanya. Tidak boleh, kata orang tua kita, melawan. Apanya nggak boleh, kan gitu. Biasanya kalau kita nih anak baru gede ini kan suka masih panas darahnya gitu kan. Yang selanjutnya bermuka masam. Ada beberapa orang yang jika di luar rumah memperlihatkan keceriaannya. Kalau jumpa sama kawan-kawannya seolah-olah dunia ini milik mereka. Tapi kalau jumpa sama orang tuanya seolah-olah neraka di hadapannya. Padahal orang tua yang membesarkannya, ya. Jangan sampai kita menampakkan amarah kita kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita pasti ada salah. Siapa sih yang nggak ada salah? Ya, setiap anak Adam pasti ada salah dan dosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera bertaubat. Selanjutnya adalah memerintahkan keduanya. Nah, walaupun ini kalau di masyarakat kita ini udah sering, ya, suruh ibu orang tua menyapu, ya. Padahal anak-anak masih kecil, masih memiliki tenaga, suruh orang tua mencuci, mengambil makanan, ya. Apalagi kepada ibu, ya. Alhamdulillah kalau ibu ikhlas mengambilkan. Tapi kalau ibu sudah memiliki usia yang cukup tua atau rentan, usia lanjut, sebaiknya ibu dipersilahkan duduk saja dan kitalah yang menghidangkan. Walaupun kita laki-laki, bukan berarti yang berhidang itu harus perempuan. Yang berhidang itu adalah laki-laki, tugas laki-laki. Nah, jadi perempuan itu mengambil hidangan untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Nah, jadi bukan tugas istri.
Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Jadi mengerjakan tanggung jawab seorang suami terhadap istri adalah sampai sesuatu itu menjadi makanan. Nah, jadi istri itu sampai makan, itulah tanggung jawab suami. Nah, itu dalam menurut buku yang dikarang oleh Profesor Dr. alias Abu Bakar kalau saya nggak salah ya. Silahkan dipelajari lagi, silahkan cari referensi yang lain. Selanjutnya yang bentuk durhaka adalah tidak membantu ibu dalam pekerjaan rumah. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya untuk perempuan saja, termasuk laki-laki. Ya, laki-laki kalau tidak memiliki banyak pekerjaan silahkan bantu kedua orang tua, apapun pekerjaannya. Ya, jangan nanti kalau laki-laki seolah-olah tidak boleh mengerjakan sesuatu, malu dan lain sebagainya. Malulah kepada sesuatu yang berbuat dosa, tapi jangan malu dalam berbuat kebaikan, apalagi menolong orang tua. Insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya adalah yang dikatakan, ini banyak sekali sebenarnya yang dikatakan durhaka ya. Saya singkat dua lagi, adalah banyak meminta kepada kedua orang tua padahal kedua orang tua itu tidak sanggup untuk mewujudkannya. Misalnya sekarang lagi zaman-zamannya dunia tren, beli laptop, beli HP yang harus harga mahal, harga yang 50 juta. Nah, padahal orang tua memiliki kesanggupan misalnya cuma 5 juta. Nah, maka kita jika memaksakan hal ini dan membuat orang tua itu bersedih, ini sudah masuk dengan durhaka, walaupun durhaka ringan ya. Pada orang tuanya banyak harta, oke lah. Tapi kalau dia sampai berhutang, kerentenir apalagi, ini kan sangat menyedihkan sekali. Ya. Dan yang terakhir adalah durhaka kepada orang tua adalah melakukan kemungkaran di depan keduanya. Misalnya orang tua melarang untuk pacaran. Nah, sedangkan kita membawa pacar ke rumah dan membuat orang tua itu bersedih. Nah, ini sudah masuk durhaka. Ataupun orang tua melarang kita merokok misalnya. Tapi kita merokok di depannya. Kalau di belakang orang tua itu berarti kan masih ada rasa sopan, santun. Tapi kalau sampai depannya menganggap kita lebih hebat daripada orang tua, ini sudah masuk kepada durhaka kepada orang tua. Maka balasan yang terbaik bagi orang anak yang durhaka adalah neraka jahanam. Ya, banyak sekali kisah-kisah Allah masukkan seseorang ke dalam neraka, dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepada orang tua. Demikian pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Insyaallah besok saya akan kirimkan evaluasi terkait dengan pembelajaran malam hari ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan ada midterm, dan midterm insyaallah saya kirim melalui aplikasi biasa, link biasa Office 365 saja atau Google Form untuk menjadi evaluasi kita bersama. Ya, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.